Namo saya Andi Budaya, Namo Budaya. Kembali lagi dengan saya Wahyudi Akbar di acara Lamar, Life and Marriage Talk Show. Hari ini adalah episode kedua. Kita akan talk show dengan Ko Adiputra. Ya, Ko Adiputra ini adalah seorang founder dari Garuda Planner. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu tentang Garuda Planner, ada bukunya di Gramedia. Teman-teman boleh mencarinya di Gramedia. Dan juga adalah seorang CEO dari sebuah aplikasi atau apa sebutnya CEO dari Pigijo. Jadi kalau buat yang suka traveling, ya pastikan sudah mendownload aplikasi tersebut. Oke. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang keuangan ya. Tujuan dari acara lamar ini adalah untuk bagaimana kita mampu dari CD, artinya, saya perkenalkan bahwa saya dari CD. CD itu adalah sarjana dan profesional Buddhis. Bahwa bagaimana kami di CD ini mampu memfasilitasi teman-teman untuk nantinya, karena kita tahu ya di situasi saat ini ada persoalan di rumah dan sebagainya, ya bagaimana nanti mampu mengatasi persoalan tersebut. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita berbagi peran di dalam ke rumah tangga untuk mengatasi keuangan keluarga. Kita akan ngobrol dengan Ko Adiputra. Nah, kebetulan udah join ini. Oke. Halo, bro. Halo, Ko Adiputra. Halo, Halo, malam, selamat malam. salam sehat, Salam sehat. namo budaya. Namo budaya, namo budaya. Oke, thank you nih untuk waktunya sudah mau ngisi di acara lamar gitu ya, bukan lamar melamar gitu. Oke, Bentar, bentar. Oke, sip. sip ya. Cukup jelas nggak? Oke, jelas. Suaranya Oke, jelas, sip. ya. Suaranya jelas, gambarnya juga jelas. Gantengnya masih kelihatan. Waduh, belum make up. Baru selesai mandi. Soalnya prosedur COVID. Proses COVID ya, jadi nggak perlu make up lagi gitu ya. Oke, thank you ya, bro, udah mau meluangkan waktu untuk ngisi di acara ini gitu ya. Kan bahwa acara lamar ini adalah bicara tentang life and marriage, terutama untuk orang-orang yang sudah berkeluarga gitu. Dan ternyata dari pada saat situasi COVID pandemi ini, kita ternyata di komunitas Buddhis ini menemukan bahwa banyak isu-isu rumah tangga yang mungkin sebenarnya sudah ada sebelumnya gitu, tapi karena mungkin karena COVID, jadi waktu interaksi lebih banyak atau apa, jadi lebih banyak terdengar gitu. Nah, jadi karena itu kita punya concern kan, maka kita buatlah acara Life and Marriage ini yang kita singkat jadi lamar. Nah, hari ini kita akan fokus nih, kita akan bicara tentang bagaimana berbagi peran di dalam rumah tangga untuk mengelola keuangan keluarga. Karena kita tahu ya, keuangan ini juga dapat jadi faktor perceraian juga gitu. Ya nggak sih? Menurut lu gimana? Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan gara-gara COVID nih perceraian jadi tinggi. Sebetulnya itu banyak faktor. Mungkin COVID Iya, itu jadi pemicu. Jadi sebetulnya ya. sudah apa ya? Masalahnya Pelengkap itu lagi. sudah ada. COVID itu Jadi pelengkap. pemicu doang. Hmm. Jadi kita Oke. tidak bisa menyalahkan COVID. Hmm. Oke. Bentar ya. Halo. Halo. Sorry. Tadi. Halo. Sorry. Tadi di gua yang ini nggak ya? Maksudnya saya di agak putus-putus nih. Gimana? Sekarang udah lancar. Mulai transisi, masih gambarnya masih agak blur dikit. Sudah.
Ya. Jadi pengaruh COVID yang membuat jadinya signalnya jadi jelek ya. Paling gampang memang menyalahkan COVID gitu ya. Dan Yang nggak perlu pun diributin gitu. Semua seakan-akan gara-gara COVID. Kasihan banget ya COVID-nya itu. Oke. ya keuangan selama COVID. Jadi kan Oke. Hmm. Hmm. hanya suami yang Oke. di delay nih kayaknya dia, ketawanya telat. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa em, bahwa tugas suami yang mencari nafkah, istri mengurus rumah. Hmm. Sepertinya pandangan-pandangan seperti ini kurang relevan. Saya tidak bilang salah ya, Ya. saya hanya katakan kurang relevan, terutama di kota-kota besar. Kalau Oh. em, kita hidupnya di kampung ya, di desa atau di kota kecil, di mana jarak tempuh dekat, orang bisa pulang ke rumah untuk makan siang, mungkin it's Hmm. okay. Hmm. Pria yang mencari nafkah, tapi kalau di kota Hmm. besar itu tidak relevan, tidak relevan. Oke. Hmm. Itu di Hmm. revise ya di the new normal ini. Nah, saya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah pandangan pribadi. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman saya Hmm. ketika sejak mungkin tamat kuliah dan bekerja sampai ya mungkin berumah tangga ya. Nah, saya Hmm. saya waktu bekerja itu di perusahaan direct selling. 9 tahun Oke. begitu tamat kuliah Hmm. bekerja di perusahaan yang sama, tidak Hmm. pindah-pindah, begitu saya pindah langsung saya bisnis sendiri. Nah, selama 9 tahun tersebut Oke. saya belajar banyak hal tentang bagaimana sesungguhnya kita itu justru dalam beberapa hal lebih hebat daripada pria dalam mencari nafkah. Nah, karena saya bekerja di perusahaan direct selling, itu memungkinkan saya itu untuk mungkin Hmm. Suara suaranya agak putus-putus, Bro. Suara putus-putus, Bro. terus ya. Ah. Kendala di terkait dengan signal dari Bro Adi Putra. Nanti dia akan join in lagi, ya. Ya kadang-kadang memang suka seperti itu ya. Selalu ada kondisi yang dimana apa
tidak pas gitu ya, jadi enjoy aja. Nah, namun juga buat teman-teman, thank you sudah bergabung. Ada Ci Irma, ada Ko Wisnu, ada Ko Adi, ada Cikles, ya, ada Ko Ir. Thank you ya sudah join in. Ya, tolong juga diinformasikan kepada teman-temannya ya supaya mereka juga yang join in makin banyak gitu. Ya, jadi sehingga yang mendapatkan manfaat juga makin banyak. Ya, jadi saya akan sedikit share lagi bahwa ini adalah kolaborasi antara CD dan oke, bentar. CD dia dengan KBI gitu ya. Jadi ini adalah kolaborasi. Oke. Ini karmanya hari ini berat. Biasanya nggak pernah begitu nih. Jadi Karma disalahin kali ini. Ya, karma ini lagi berbuah gitu ya. Berat nih. Ini yang join hari ini kumulatif karmanya berat nih. Biasa nggak begitu. Ya, baru hari ini ya tiba-tiba kayak gitu. Iya, saya tadi lancar-lancar aja. Oke, tadi sampai mana ya? Terputus itu. Bro baru cerita terkait dengan pengalaman di bekerja 9 tahun ya, bahwa sampai sana terus tiba-tiba putus gitu. Oke. Jadi teman-teman, saya dulu tuh bekerja di perusahaan direct selling ya, yang membuat saya itu memungkinkan saya itu kerja Indonesia. Dan saya bertemu dengan banyak, kalau saya katakan, boleh saya katakan tuh wanita-wanita perkasa yang mampu membawa taraf kehidupan keluarganya ke level yang lebih bagus. Dan itu rata-rata wanita gitu loh. Nah, malah kadang kursi tersebut, saya mohon maaf nih, yang terlihat malah pria-prianya yang lembek. Ya nggak tahu. Apa karena itu kumpul semua wanita perkasa, saya nggak tahu. Tapi memang saya lihat sendiri, banyak yang taraf hidupnya naik, ada yang berhasil mengkuliahkan anaknya sampai ke luar negeri. Itu jualan, dulu waktu itu kan belum ada online ya, jualan door to door, mereka itu nggak malu. Jadi saya di kepala saya waktu itu sudah ada sebuah mindset bahwa, wah kalau nanti saya menikah, saya pikir istri saya juga harus bisa ikut bantu ini, jangan workshop terus gitu loh. Nah, jadi saya udah punya pandangan seperti itu gitu loh. Nah, makanya saya kadang-kadang bingung. Ada orang yang punya pandangan, udah istri di rumah aja, suaminya yang kerja, dan suami nggak boleh ke dapur, pantang. Bahkan ada yang seperti itu. Tapi sekali lagi ini kan pandangan. Nah, apa akibatnya ketika situasi, namanya bisnis ya, apalagi kalau teman-teman ini pengusaha, kita nggak bisa menjamin semua itu selalu akan smooth, atau sebagai karyawan pun nggak bisa naik terus. Ya kadang naik, kadang ada turun. Nah, ketika saat turun, kalau pasangan kita itu punya kemampuan untuk juga generate penghasilan, itu akan sangat membantu, gitu loh. Apalagi bila pasangan itu, misal istri, mereka punya penghasilan sendiri, uang itu dia bisa boleh berikan kepada mungkin adiknya, saudaranya yang lebih membutuhkan. Nah, kadang-kadang urusan beginian tuh bisa jadi masalah, ya kan? Suaminya misalnya kasih jatah gitu loh, kasih jatah, terus istrinya tuh ngasih ke mamanya, kasih ke keponakannya, terus bilang kok kurang, jatahnya kurang loh. Kenapa kurang? Coba mana laporan keuangannya? Jadi ribut. Bener nggak? Nah, jadi kalau saya sih orang yang sangat berpandangan pasangan harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tapi dengan ada konteksnya ya. Kalau baru menikah dan punya baby yang mesti diasuh, ya memang itu Anda harus memilih. Tapi kalau seperti saya yang anak sudah SD, udah SMP, ya mereka sudah saya dorong istri saya untuk menggapai karir yang setinggi-tingginya. Saya juga lagi dorong nih, minggu depan suruh dia yang bicara.
Ya. Oh, minggu depan ya, bener ya. Minggu depan ya, jadi Ya, oh pembicaranya iya juga gitu ya ya. untuk mengisi dari narasumber Bisa ya. udah kasih tahu tuh dia juga udah Oke, dengar. sip. Oke. Ini Nah, todong langsung jadi gitu. todong langsung. Kenapa? Saya harus dorong pasangan itu Hmm. untuk mampu berkarya. Hmm. Jadi sehingga ini bukan masalah apa ya penghasilan atau bagaimana, tapi dia punya harga diri. Dia di Hmm. depan saudara-saudaranya, di depan orang tuanya, di depan temennya, saya mampu loh untuk mandiri juga gitu loh. Dan Hmm. bukan rahasia umum lagi kalau misalnya saya dulu tuh saya dengar cerita ini banyak sekali, terutama di daerah. Ingat ya, ini cerita 20 tahun yang lalu ya. Belum ada WhatsApp, Facebook pun mungkin belum ada, apalagi jualan online belum ada. Saya banyak menemukan itu ketika istri tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghasilan, Ya. di beberapa rumah tangga itu akhirnya apa ya? Jadi suaminya jadi semena-mena gitu loh. Jadi, Dan ketika jadi suaminya semena-mena, seakan-akan punya hak penuh gitu ya. iya, jadi nggak punya hak kuasa untuk speak up. Ya bukan wake up. Kalau wake up sih udah inilah. Dia nggak berani speak up. Oke. Karena penghasilan itu sangat tergantung dari suaminya. Tetapi Oke. sekali lagi teman-teman, walaupun suara terputus-putus, tolong jangan dipenggal-penggal kalimat saya. Saya juga tidak kemudian mendorong lawan suami Anda. Nggak gitu ya, saya nggak ngomong begitu. Paling bagus itu adalah saling mengisi. Ada berbagi peran gitu ya, jadi masing-masing ada perannya masing-masing gitu, ya kan? Jadi sehingga dapat. Nah, tapi bagaimana bro? Misalnya kalau misalnya ada yang kan, apalagi kan kita nggak menyalahkan COVID, tapi situasi saat ini itu kan membuat secara misalnya ada suami yang kerja kena PHK dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi ada mungkin nggak sih kalau misalnya istri itu jadinya gengsi nih gue kerja atau apa, atau misalnya gini, apakah sekarang ini tadi memang bro udah sharing nih bahwa dari dulu ada wanita-wanita perkasa gitu, tapi stigma wanita mencari penghasilan atau wanita yang mensupport keuangan keluarga itu gimana bro? Nah, kalau kita tinggal di kota kecil, di mana masyarakatnya itu terbatas, itu apalagi kalau dia menikah dengan orang yang ekonominya lebih bagus. Jadi wanita ini menikah dengan suaminya dengan latar belakang ekonomi yang lebih bagus. Ada pandangan mempermalukan status sosial suaminya. Itu ada. Itu harus diakui. Jadi mertuanya ngamuk. Ngapain tuh istri kamu kerja? Bikin malu aja. Nah, itu ada. Makanya saya katakan, konteks yang saya sebutkan di sini itu tidak dapat berlaku dalam di banyak tempat. Ya, kalau di kota-kota kecil yang masyarakatnya masih tertutup ya, tradisional gitu ya, tradisional banget gitu. Atau seorang wanita yang menikah dengan suami yang status sosialnya tinggi, itu jadi masalah di kota kecil. Tapi kalau di kota besar kayak Jakarta, malah istri big boss itu jualan kue, jualan roti, ya mahal-mahal lagi. Nah, jadi ini sekali lagi memang pikniknya harus jauh. Jadi pikniknya harus agak jauh, jadi sehingga kita bisa melihat berbagai sudut pandang. Apalagi saya lama sekali di industri direct selling ya. Direct selling itu termasuk diantara agen properti, MLM, agen asuransi. Itu rata-rata yang berhasil itu wanita. Itu saya salut sekali, superwoman. Mesti ngurus anak, mesti. Nah, dan saya pikir di masa-masa depan, ini makin lama saya perhatikan makin banyak sekali wanita-wanita yang tampil. Nah, ini para pria ini. Jadi para pria yang jadi di rumah gitu ya? Ya nggak tahu. Kalau saya misalnya Sabtu Minggu atau kadang-kadang saya ikut beresin rumah. Anak saya 2 orang laki-laki. Saya dorong anak saya untuk ayo belajar masak, belajar ini. Jadi apa namanya ya? Itu buat saya itu bukan hal yang tabu, bukan hal tabu.
kalau pasangan bisa generate uang penghasilan juga kan enak. Ya. Kita bisa Ya, beli, ya. kalau buat cowok kan bisa beli mainan, beli Oke. PlayStation, Ya, atau beli ya. sepeda. Tapi Sekarang istrinya nggak ngomel-ngomel. gini bro, pengen tahu dari pandangan lu adalah yang bijaknya itu, misalnya gini, let's say sama-sama saat ini lah, sama-sama mendapatkan penghasilan. Gitu. Anggap lalu kemudian, nah yang bijaknya itu, walaupun sama-sama mendapatkan penghasilan, dalam waktu berkolaborasi ini dalam rumah tangga antara suami sama istri, itu sebaiknya seperti apa gitu? Apakah ya udah masing-masing terbuka atau gimana gitu? Pandangan lu kalau misalnya, oke saat ini kan mau nggak mau dong si istri juga perlu mencari penghasilan atau suami juga perlu mencari penghasilan karena untuk saling support gitu kan. Karena, nah pengen tahu nih dari pandangan lu adalah pada saat masing-masing mendapatkan penghasilan, bagaimana mereka perlu maksudnya berkontribusi atau berkolaborasi satu sama lain gitu. Pandangan lu gimana sih? Oke. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ini berkorelasi dengan pada saat menikah. Saya nggak tahu, bro, waktu menikah itu pisah harta nggak? Enggak. Dan gue baru tahu katanya sebaiknya pisah harta gitu. Dalam konteks pajak. Ya. Atau hutang. Oh, kalau ada hutang pisah harta aja. Jadi kan kadang-kadang ada istri yang marah kan, pisah harta ya. Nanti kalau kamu kawin lagi gimana ini? Enggak, bukan gitu. Kalau kita utang, gue yang kena, lu enggak. Oh ya, pisah harta. Jadi tergantung. Jadi ini tricky sekali ya, teman-teman. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya mau bahas tentang pisah harta apa enggak. Memang keuangan ini, walaupun sudah suami istri, kadang-kadang pun ada hal-hal privacy. Uang itu, misalnya saya mau kasih ke siapa, saya mau nyumbang. Ada yang itu jadi ribut loh, walaupun itu disumbangkan untuk kegiatan sosial, itu ada yang ribut. Jadi kalau pandangan saya, rumah tangga itu perlu ada anggaran. Jadi ada anggaran, kita catat setiap bulan itu, ya mau berapapun penghasilannya ada anggarannya. Nah, dari anggaran ini kemudian ya masing-masing saling diskusi, gitu loh, saling diskusi. Lu mau kontribut di mana? Nah. Ya kalau prianya punya harga diri ya jangan bagi dua dong. Tanya, lu siapnya berapa? Nah, tapi kalau kamu ahli NLP bisa giring pertanyaan, itu lebih canggih lagi. Nanti kita bikin workshopnya. Ya sehingga tiba-tiba nanti dia yang bayar semua. Nah, joke. Jadi memang perlu. Jadi oke, rumah tangga kita setiap bulan segini loh keluarnya. Lu mau kontribut berapa? Nah, ya kan. Nah, dan paling bagus sih jangan kutak-katik penghasilan dua belah pihak. Yang penting buat saya sehari-hari itu lancar dulu. Ya kan? Istri kan seneng ya kalau dia punya penghasilan, dia bisa kasih ke mamanya, tadi saya sudah cerita, kasih ke tantenya tanpa mengganggu budget. Nah, yang sayangnya adalah hari ini kebiasaan dalam membuat anggaran pengeluaran sehari-hari itu tidak ada. Nah, itu yang bahaya. Jadi banyak orang spending seolah-olah uang tuh gak ada serinya. Ditambahin kartu kredit. Dia lupa kartu kredit itu harus dibayar cicilannya. Apalagi kalau udah tanggal 99, 88, 77, 10, 10. Online para diskon online gitu. Itu bahaya sekali. Kalau sampai sebuah keluarga itu tidak punya anggaran, itu bahaya sekali. Jadi orang spending tanpa ada rem. Ya. Jadi artinya pada saat sebagai dalam satu keluarga untuk mereka mampu mengatur keuangan dengan baik adalah pastikan perlu adanya anggarannya. Kita perlu ada anggaran untuk tahu untuk keluarga ini kita perlu berapa sih sebenarnya biayanya kita gitu ya. Jadi clear gitu. Jadi jangan tadi jadinya overspending atau apa gitu, duitnya nggak ada seri dan sebagainya gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi yang sebetulnya bikin ribut rumah tangga itu adalah karena tidak adanya anggaran rumah tangga. Suami istri spending gila-gilaan, ya kan? Hanya untuk gara-gara bisa dikasih orang jempol di sosmed. Lope. Nah,
Yang paling gawat kan minum kopi kan, sampai 60.000, 50.000, terus difoto hanya untuk, wah itu sedih itu kalau dengar kayak begitu. Jadi sebenarnya kadang isunya bukan soal tidak ada income juga gitu ya, bro. Artinya pas ada income, tapi bagaimana cara dia menggunakan income itu sebenarnya lebih jadi persoalan utama gitu. Bagaimana Iya. suami istri ini sebenarnya mampu pas mereka lagi punya income, mampu mengelola income-nya itu sebenarnya juga satu hal yang sebenarnya krusial di dalam sebuah rumah tangga. Benar kayak gitu? Iya, benar. Jadi, oke lah, kalau orang bilang sekarang serba susah, income berkurang. Nah, ada cara nggak sih kita sisir lagi pengeluaran kita tiap bulan? Pasti ada yang dapat dihemat. Hanya kadang-kadang ketika situasi lagi semuanya oke, kita tuh boros nggak sadar. Makanya saya selalu dalam beberapa kelas saya, kalau saya lagi ngajar, saya selalu bilang, coba kamu download aplikasi banyak lah, Lover, Bank Lover, Money Lover, banyak sekali. Coba Anda catat, bayar parkir berapa, coba catat aja terus. Tiap hari keluar 50 perak. Lalu nanti di akhir bulan, coba direkap. Banyak yang kaget sekali. Ternyata pengeluarannya entah apa aja yang dibeli. Oke. Nah, jadi dari sana dulu lah. Oke. Terus juga pengen tahu nih, pandangan lu terkait dengan istri sebagai pensupport ekonomi keluarga. Kalau misalnya suami memang PHK atau apa gitu, istri sebagai pensupport ekonomi keluarga. Ya. Dari kacamata lu. Gitu. Ini kalau misalnya suaminya memang sakit, tidak punya kemampuan dan istrinya lebih hebat, ya sudah. Tapi istri juga jangan kemudian jadi belaga gitu loh, mentang-mentang dia ini terus kemudian menjolimi suaminya, ya jangan juga gitu loh. Kan ada yang seperti itu ya, mentang-mentang penghasilan lebih tinggi, terus wah terjadi KDRT, verbal. Tapi kebalik gitu, istri yang melakukan KDRT pada suami gitu. Nah, kalau menurut saya itu KDRT yang jauh lebih dahsyat impact rusaknya daripada KDRT secara fisik. Kalau fisik dipukul, verbal tuh jauh lebih ini. Kalau fisik kena luka, oke. Lukanya bisa sembuh. Tapi kalau secara fisik itu mendalam. Tapi bukan berarti kemudian, kemarin Ko Adi bilang boleh tuh kita pukul-pukulan aja, gak usah ngomong. Saya nggak ngomong gitu juga. Ya jangan ribut lah kalau bisa gitu loh. Jadi saya ngeri sekali nih signalnya terpatah-patah, nanti kalimat saya dipotong-potong lagi. Jadi perlu ada kebijaksanaan untuk melihat ini juga gitu ya, gitu. Ya. Ini ada Cima nih mau nanya gitu, kalau pasangan kita nggak mau bahas atau diskusi anggaran secara transparan, itu yang penting kewajiban masing-masing ditanggung sesuai bagian. Jadi nggak mau tahu cukup nggak cukup gitu. Nah menurut Ko Adi gimana? Jadi pasangan kita nggak mau bahas atau diskusi? Saya susah, ini rumah tangga orang soalnya. Jangan gara-gara kalimat saya itu jadi ribut habis itu di rumah. Tapi saya pikir dia omongin baik-baik lah. Saya sebagai pandangan pribadi gitu kan. Dia mau ribut karena itu ya itu udah haknya dia gitu. Ya, ini pandangan pribadi ya. Ya. Waktu menikah itu, makanya waktu pacaran, apa sih yang dibahas? I love you. Ya itulah. Kalau tai kambing udah rasanya coklat, ya susah gitu loh. Dan kita tahu, namanya tai kambingnya tetap tai kambing gitu loh. Ketika dia balik ke tai kambing lagi, kan jadi masalah gitu loh. Ya. Kita udah belajar tentang anicca. Ya, apapun tidak ada yang kekal. Maksudnya dia silih berganti, ada lahir. Semua yang dilahirkan dia pasti akan mati. Itu sudah hukum universal. Termasuk juga perasaan. Jadi memang jatuh cinta itu pakai perasaan, tapi memelihara cinta itu harus pakai pikiran. Nah, salah satunya adalah ya ini ngomongin duit. Nggak lucu ya waktu kalau di pacaran aja waktu saat pacaran aja udah pelit, apa tuh nggak mau bayar, lu terus. Nah, Anda sudah harus bertanya-tanya ini, siap nggak Anda menikah dengan orang seperti ini seumur hidup Anda? Kan ada yang gitu ya.
Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang, aduh, gue udah jalan 9 tahun ini. Entah bisa dapat, entah ada yang masih mau sama saya nggak. Biasanya kalau hal Hmm. seperti ini, yang paling dirugikan itu adalah pihak wanita. Hmm. Karena saya sudah saksikan sendiri selama 9 tahun, saya di Hmm. dunia direct selling, saya udah perhatikan. Kalau udah urusan Hmm. begini, biasanya wanita Hmm. yang paling, Maksud, em, saya dirugikan eh, seperti apa, Bro? gini deh, kalau kalau let's say bercerai, Hmm. pria menyandang status duda, itu ada duda keren, duren. Tapi kalau wanita udah nyandang janda, Ada dia janda mau janda kembang. kembang. Janda kembang itu kan cuma ada di film-film, faktanya kan nggak begitu gitu loh. Jadi Eh, orang coba kemana-mana lah. Lu gimana sekarang bro? Oh, gua duda sekarang, duda keren. Gak ada yang berani hmm. wanita datang, gua sekarang janda loh. Gak ada yang kayak begitu. Oke, oke. Karena dunia ini masih dunia patrialistik. Jadi maksudnya dunia yang di mana pria yang pegang peranan. Hmm. Jadi makanya dalam beberapa kelas ya, kalau bro masih ingat, kalau kita bikin kelas MTL ya, saya selalu Ya. berulang-ulang kali ngomong, woi yang belum menikah nih, Ya. hati-hati dengan perasaan Anda, bedakan pikiran dan perasaan. Hmm. Ya, Sebelum ya, ya. Anda memutuskan Anda menikah, pahami apa konsekuensi dan resiko dari sebuah pernikahan. Pahami konsekuensi dan resiko dari pacaran. Ya. Kalau pakai perasaan terus, selesai nanti Anda. Ya. Kalau Anda mau tahu Kira-kira lebih itu detail, begitu. ikut kelas MTL. Nah, nanti kita bikin kelas MTL. Untuk pasangan suami istri atau pasangan yang mau menikah gitu ya. Jangan-jangan. Nanti nggak jadi nikah, gawat juga kita. Mesti Gawat tanda tangan juga di atas ya. materai dulu. Nggak bisa. Ya. Nah, tapi Jangan kalau susah, jangan. kemarin kata Romo Sugi yang minggu lalu, Romo Sugi dia bilang kalau orang sudah mau nikah, lu kasih tahu apapun pasti nikah, dia bilang. Namanya udah ketutup sama katanya cinta gitu. Jadi udah nggak masuk gitu. Jadi dia pasti tetap akan nikah. Setelah nikah, nah baru dia bingung gitu. Karena Romo Sugi belum ikut MTL. Kita perlu undang Romo Sugi. Jadi Iya, iya, memang iya. untuk KBI ini yang sebelum masih pacaran atau menikah harus di MTL-kan dulu nih. MTL kan dulu ya baru. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun diinginkan. Nah, oke. Nah, ini sekarang saya misalnya yang sudah keburu menikah nih, Bro. Udah keburu menikah gitu ya, yang belum ikut MTL juga gitu. Nah, dia keburu udah menikah. Nah, terkait dengan inilah, kan sesuai tema kita itu adalah bagaimana berbagi peran untuk mengolah keuangan kan. Untuk ke depan gitu. Misalnya apalagi ya kita selalu kaitkan. Jadi kita mau kaitkan juga dengan situasi saat yang katanya situasi saat ini kan lebih sulit lah, mau resesi lah, seakan-akan kesempatan lebih terbatas lah gitu ya. Nah, itu bagaimana sih perlu sebagai keluarga itu menyikapi situasi saat ini dalam konteks keuangan? Oke, kalau nyari penghasilan itu memang tidak mudah, apalagi tidak dilatih. Jadi kalau misalnya istri atau suaminya yang biasa di rumah aja, terus tiba-tiba disuruh jualan, omsetnya gila-gilaan, itu hanya ada di kisah-kisah motivasi lah. Ya. Itu butuh proses. Itu butuh proses. Oke. Ya, kalau mau jualan online apa segala macam, emang sekali langsung posting, besok langsung omset tinggi? Kan enggak. Karena semua orang juga jualan, kan begitu. Nah, maka langkah pertama, seperti yang saya sudah katakan, sama-sama pikirkan, sadari, berapa sih anggaran untuk bertahan hidup rumah tangga. Mana yang dapat dihemat, mana yang sudah tidak dapat dihemat. Ya. Lalu, baru mulai pikirkan, peluang-peluang apa yang bisa dilakukan. Ya, bukan berarti bahwa, kata Ko Adi kemarin nggak gampang, udahlah gue diem aja lah, meditasi aja di rumah. Enggak gitu juga. Karena saya juga melihat banyak sekali orang-orang yang ketika COVID ini ibu rumah tangga tiba-tiba jadi jualan frozen food. Ya kita lihat aja lah grup bisnis CD kan. Ya. Waduh saya lengah dikit aja udah ratusan chat. Ya. Oh ya sekalian promosi buat teman-teman, kita di CD itu punya grup WhatsApp untuk promosi produk gitu. Kan tiba-tiba banyak orang yang jadi jualan. Nah ada beberapa yang ya nggak usah jauh-jauh lah. Bahkan melibatkan keluarga itu bukan selalu melibatkan pasangan, melibatkan anak sekalian.
Oke. Ada itu, Gimana? orang tua udah mulai melibatkan anak. Misalnya apa? Ya. Anaknya kan hobi main game. Suruh jadi joki tuh. Joki Mobile Legend. Wah, parah juga di orang tuanya, parah. Ya, ya, ya. Kan ya, banyak cara lah. Mereka itu jual beli aset digital. Terus kemudian berkarya, menggambar. Tapi kita bukan memperkerjakan anak di bawah umur ya. Minimal uang jajan kan mereka bisa handle sendiri. Dan banyak kan anak-anak sekarang tuh udah pinter-pinter. Kita perlu bikin seminar juga nih kepada orang tua. Peluang-peluang apa yang bisa dilakukan oleh anak. Ini istri dikaryakan, anak pun Untuk dikaryakan. membantu, jadi berbagi peran itu nggak hanya suami istri gitu. Jadi anak juga kebagian peran untuk membantu keuangan keluarga gitu ya. Ya, jika perlu tetangga juga kita libatkan. Tapi benar juga sih, make sense gitu ya. Ini tadi Ko Ir ada bilang bikin MTS, MTL Pranikah, judulnya MTS, menikah tanpa sesal gitu katanya. Saya nggak berani bawain saya. Belum level. Belum sampai ke sana ya. Oke, tapi belum level. benar juga sih bro. Jadi artinya sebenarnya tadi setelah tahu anggaran untuk mengetahui sebenarnya kita, karena kalau enggak kadang-kadang orang dapat berpikir bahwa duit gua kurang nih, kurang terus, padahal sebenarnya dia nggak kurang berapa sih, dia nggak tahu kan dia kurang berapa gitu. Ya, tapi tiba-tiba gua merasa kurang aja gitu. Tapi dengan membuat anggaran, at least membuat dia punya sebuah platform. Oh, ini loh biaya yang gua butuhkan, bener ya. Jadi supaya dia punya pikiran tuh lebih ya tahu, oh ternyata cuma segini misalnya gitu. Nah baru kemudian bagaimana dia menyusun kedepannya mau seperti apa gitu kan. Mau ya tadi mencari income tambahan gitu. Jadi suami istri kerja cari sekarang kan kalau kita lihat tadi ya sebenarnya juga malah sebenarnya kita lihat juga sih di situasi saat ini juga banyak orang yang menghasilkan bisnis yang tiba-tiba muncul gitu. Ada temen gue yang juga jualan dendeng yang tadinya nggak ini tiba-tiba sekarang mulai jualan dendeng, ada yang ya banyak ada beberapa teman-teman gue juga tadinya nggak jualan mulai jualan gitu, yang mulai berbisnis juga gitu, ya kan? Makanya saya katakan ini masalah kembali masalah perasaan. Kita membahas topik pikiran perasaan di MTL itu kan sampai berjam-jam. Ya. Ada keluarga yang istrinya bisa jualan, jago, tapi suaminya egonya kena. Apa kata orang? Lu kerja masa lu nggak kasih gua muka? Emang kalau udah nggak makan dikasih muka lagi? Kena gampar yang ada. Makanya saya selalu bilang harusnya suami itu bangga kalau istri itu mampu cari nafkah. Asal ingat pulang aja. Ya, kan atas nama cari nafkah sampai nggak pulang gitu. Ya ada juga yang kebablasan gitu loh, kebablasan. Jadi ya. Makanya kalau udah kayak urusan kayak beginian itu kita harus ingat lagi sih konsekuensi dari pernikahan, resiko dari pernikahan. Jika perlu nanti kita pradaksina di Borobudur tuh ada kisah Manohara itu bagus tuh. Jadi ada kisah Manohara virtual tournya Pigijo, nanti lain kali kita bikin deh. Itu tentang bagaimana sebuah kisah tentang romansa terbaik sepanjang sejarah katanya. Wow. Jadi nanti tunggu ya di hijau ya, ada di virtual ya. Nanti kita bikin. Jadi teman-teman ya gitulah, waktu masih pacaran kan semuanya indah. Bahkan sebenarnya beberapa dari teman-temannya juga waktu pacaran sudah nggak indah. Tapi udah tanggung gitu ya. Nah, udah ini ya akhirnya kembali lagi, apakah COVID menyebabkan perceraian? Saya jawab tidak. Itu hanya memicu. Masalah sebenarnya sudah ada. Tapi Anda lihat cerai. Buktinya selama COVID banyak juga pertumbuhan kehamilan juga banyak tuh. Ya. Kehamilan. Jadi ada berbanding terbalik juga, ada kehamilannya juga meningkat gitu. Ya. Iya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya pembicaraan kita ini sebenarnya tentang apa sih? Jadi akhirnya adalah soal memahami konsekuensi dari pernikahan gitu ya bro. Iya, memahami kata kuncinya. Jadi jangan nonton film Korea kan, udah jomblo lama nonton film Korea, aduh kayaknya mantep ya. Itu nggak bisa bedain mana film mana kenyataan. Terus dia menyangka bahwa kalau saya udah menikah nanti kayaknya indah ya kayak begitu. Ada yang apa gitu ya. Itu kan merasakan pikiran namanya. Oke. Nah,
Jadi, kenyataan. nah, jadi namanya bunga rampai pernikahan ya, ada senang, ada sedih, dan tentu juga ada konsekuensi-konsekuensi yang kita harus hadapi. Kalau dari awal, misalnya, udah lu di rumah aja, gua yang kerja. Nah, kalau prianya ngomong begitu, dia harus komit. Dia harus komit. Tapi, gua izinkan lu bekerja, tapi urus anak dulu. Anak kalau udah 5-4 tahun ini, yuk kita sama-sama kerja lagi. Tapi memang ada wanita yang apa ya, orang bilang pakcenya itu, ini nyenggol-nyenggol pakce sedikit. Memang profesional gitu loh. Bagus tuh kalau kerja. Ada yang seperti itu. Oke. Nah, jadi maksud saya saling pahami lah, saling memahami. Oke, poinnya adalah di memahami satu sama lain gitu ya. Nah, gue juga pengen tahu, tadi sempat ngomong nih bahwa kedepannya wanita yang laki-laki perlu waspada nih, wanita yang akan istilahnya tampil ya atau apa gitu. Nah itu, oke, tapi sebelum kesana ini ada Wisnu, Wisnu ada pertanyaan nih. Wisnu, kalau ada antara suami istri ada yang memutuskan untuk bertukar peran, suami di rumah jaga anak dan rumah tangga, istri di luar mencari nafkah, gimana menurut Ko Agi? Thank you Ko Wisnu untuk pertanyaannya. Kalau memang seperti itu, pahami konsekuensinya. Itu dulu. Berarti kalau suaminya itu nggak punya nafkah, tergantung sama istri, jangan ribut kalau uang jajannya dijatah. Nggak bisa beli game online. Oh, dipelototin istri itu. Atau istri, ya mungkin dia dengan rekan kerjanya yang pria lebih ini, jangan cemburu. Itu konsekuensi. Jadi sadari. Makanya saya selalu bilang, jangan sampai gede kepala juga. Karena kita hidup di dunia materialistik. Ya. Tapi bro, gue jadi kepikiran, lu lebih mendukung suami istri bekerja atau hanya salah satu yang bekerja? Yang menghasilkan income lah, bukan bekerja, yang menghasilkan. Lu lebih, lu pendukung dua-duanya memiliki penghasilan atau hanya salah satu gitu? Atau hanya cuma suami? Ini kontekstual sekali. Ini kontekstual sekali. Kebetulan istri saya, ya kamu udah kenal, itu tipikal sebenarnya orang yang cocok sekali bekerja. Dia kerja dimanapun, dengan bos manapun, selalu jadi kesayangan. Nah, kalau saya tahu istri saya punya kemampuan seperti itu, dan saya biarin dia di rumah aja, itu kan saya cari penyakit namanya. Jadi dia sayang aktif, gitu ya. Satu sayang, kedua apa? Pikirannya jadi aneh-aneh. Dia kan butuh kesibukan. Di rumah terus. Butuh energi yang untuk disalurkan gitu ya. Daripada dia gangguin saya terus kan, udah di mana, kapan pulang, sama siapa, jadi gangguin. Lebih bagus suruh berkarya, kan lumayan. Oke. Itu jadi saya. Kontekstual. Tapi kalau memang teman-teman istrinya itu ya memang orang yang sangat senang di rumah, bersihin rumah, kan ada yang seperti itu ya, hobi. Itu pilihan. Nah, tapi kita pun harus sadar konsekuensinya. Kita mampu nggak mendapatkan nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah ini balik lagi mindfulness. Ini mindfulness in family, menjadi kesadaran. Kalau anak saya udah SMP satu udah SMA. Dia bisa dapat penghasilan sendiri. Go ahead. Lu butuh apa? Gua modalin. Gitu loh. Oke. Apalagi kita tahu sekarang pelajaran sekolah udah nggak relevan. Maksudnya udah nggak relevan, ya, artinya pembelajaran sekolah dengan kehidupan saat ini gitu ya, maksudnya untuk praktek kehidupan saat ini nggak relevan gitu ya. Udah tidak relevan. Tapi bukan berarti nggak boleh sekolah ya, saya nggak ngomong gitu ya. Sekolah harus tetap sekolah. Tapi ini saya ngeri kadang-kadang, Bapak dipotong-potong kalimat saya. Ya, namanya itu kan itu sesuatu yang umum terjadi kan bro. Maksudnya setiap orang kan punya cara pandangnya itu ya, kadang-kadang kita udah ngomong bener pun, tapi kalau di dalam internal dia udah aneh duluan gitu ya, dia akan nangkap sesuai dengan yang maunya dia gitu. Iya. Jadi tolong kalau ada yang ini, tolong lihat rekaman ini kan direkam ya secara utuh gitu loh. Ya. Nah ini bagus sih. Si Celsia bilang anak rajin dapat beasiswa, lumayan hemat bayar uang. Ya. Tapi kalau anaknya malas sekolah gimana? Udah suruh dagang aja. Ya benar juga. Jadi belajar jadi pedagang dari muda gitu ya, dari umur muda udah belajar jadi pedagang gitu. Ya.
Oke. Nah, jadi gua sedikit ini ya, kita udah 45 menit dari total waktu. Nah, jadi artinya kalau misalnya untuk berbagi peran sebenarnya ya kalau memang ini sangat kontekstual sekali gitu. Tapi ya kalau memang dibutuhkan dua-duanya untuk mendapatkan penghasilan ya lakukan gitu ya, dua-duanya penghasilan. Kalau perlu libatkan anak juga untuk mendapatkan penghasilan untuk mensupport kondisi keuangan keluarga juga gitu. Karena kan ya kita memang lihat ada kadang-kadang yang anaknya masih kecil jadi foto model gitu ya untuk lumayan tuh dapat penghasilannya juga gitu ya. Atau yang balita dibawa ke pinggir jalan gitu ya. Bukan yang begitu. Jadi manusia silver. Bawa anak kecil gitu. Ya bukan gitu lah maksudnya. Ini memang cara pikir saya itu memang belum tentu dapat diterima oleh banyak orang. Ya. Karena ya masing-masing orang kan lain-lain. Lain-lain, segala macam. Makanya saya bilang ini kontekstual sekali. Jadi mohon teman-teman yang mendengarkan, ini kan betul sudah kenal semua lah. Kalau ada yang mau bertanya, langsung tanya aja supaya jangan salah paham. Nanti bilang sesat lagi. Nah, kalau misalnya berarti kalau lu kasih saran, misalnya lu mau memberikan saran kepada keluarga Buddhis di Indonesia saat ini, terutama pasangan yang saat ini meributkan soal ekonomi. Jadi ekonomi itu diributin. Misalnya keluarga yang sedang meributkan soal ekonomi. Apa saran yang dapat lo berikan? Nomor satu sih ya, kalau udah membahas keuangan, kan saya tidak tahu antar income dan expenses-nya itu gap-nya berapa jauh. Terus dicek lagi resource dari income-nya itu dari mana saja. Kemudian expense apa saja yang dapat dihemat dan dapat dikendalikan. Dikendalikan lah saya bilang. Kalau hemat apa yang mau dihemat lagi kalau orang bilang kan. Ya minimal kalau ada itu yang Shopee atau apa itu hati-hati. Undelete semua, uninstall semua. Nah, karena kita tidak tahu situasi COVID ini diramalkan bakal panjang. Walaupun sudah ada vaksinnya pun tidak mudah untuk kita lalui. Tapi yang paling penting adalah kalau kita belajar Maslow ya, perut kenyang dulu deh. Jadi pastikan kebutuhan pokok, makan minum, terpenuhi. Ya itu terpenuhi dulu deh. Masalah bosen lah di rumah lah ini udahlah. Keluar juga mau ngapain? Belajar meditasi. Nah, malah bagus. Kesempatan untuk meditasi bersama. Ya mungkin rumahnya selama ini energinya nggak bagus, setelah meditasi dia jadi bagus. Energinya bagus gitu. Nggak perlu repot-repot di feng shui gitu. Nggak usah. Yang kecuali udah berat-berat banget lah. Ya. Gitu. Oke. Jadi artinya tadi perlu tahu gap itu penting ya. Kayaknya lu berulang-ulang terus sih mengatakan hal tersebut bahwa ketahui istilahnya lu punya pendapatan sama pengeluaran tuh seperti apa. Itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi supaya kita tahu apa sih yang sebenarnya kita ributin. Sebenarnya mungkin seperti itu, supaya kita tahu apa sih yang kita ributin gitu ya. Lalu baru kemudian fokus kepada memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, yaitu adalah urusan perutnya terlebih dahulu. Kalau urusan gengsi, urusan pengen jalan-jalan, pengen ngopi, itu tinggalkan dulu gitu di situasi saat ini gitu. Kalau bosan di rumah ya udah belajar meditasi gitu. Sekarang momennya gitu. Ya, sekarang momennya. Oke. Karena kita nggak usah bicara rumah tangga deh. Kita ya pribadi lah, saya nggak tahu yang nonton ini ada berapa banyak masih jomblo ini. Ya nggak? Coba. Koko Wisnu. Ya Koko Wisnu aja lah, itu maskot itu. Jadi kita pernah ngecek nggak berapa sih anggaran gaji saya masuk tuh berapa persen lari ke untuk alokasi untuk makan, berapa persen untuk ini? Saya jamin tidak banyak yang mencatat. Ya. Tidak banyak. Ya. Nah, jadi ini ada ya gitu oh gitu ya. Tapi dia nggak dibully. Oh dia nggak dibully. Oke, ya, gue juga sebenarnya bukan orang yang mencatat sih. Kebetulan setelah menikah ada istri yang melakukan itu gitu. Jadi terbantu juga gitu. Jadi tahu bagaimana kita punya pengeluaran sebulan itu
di angka berapa. Nah itu sangat membantu sih, benar juga. Jadi setelah dia lakukan kita jadi tahu, oke, berarti setiap bulan tuh yang pasti kita perlu angka segini gitu. Nah, jadi itu sangat membantu untuk kita tahu, oke, berarti tinggal kalau dananya ada lebih ya baru untuk apa, kalau ada kurang kita tahu per bulan itu seperti apa gitu. Itu sangat membantu sekali. Jadi kita ada sebuah angka, ada sebuah limit yang kita kayak kita bawa mobil itu loh. Kan ada dashboard kan. Kalau Ya. lewat kecepatan berapa itu berbahaya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi tahu gitu. Kalau salah satunya yang gua di rumah ada, kalau misalnya udah apa kan, udah hampir mendekati, udah di warning gitu. Oke ya, lu masih ada 10 hari nih. Nah, berarti lu setiap hari sekarang jadinya cuma boleh, sebelumnya misalnya 100.000, sekarang cuma boleh 20.000 nih lu jajannya gitu. Untuk supaya akhir bulan mampu mencapai angka yang angka tersebut gitu. Kalau enggak berarti kita sudah akan memakai uang tabungan gitu. Nah itu menurut Ya. saya sih sangat membantu sekali gitu. Yes, itu benar. Nah, ini kan jarang dibahas. Kalau Ya. sama-sama tertutup. Ya, Lu nggak boleh tahu nih. Wah, itu ya makanya saya bilang nih sekali lagi lain-lain orang ya. ya. Tapi yang saya sampaikan kan maksudnya yang saya lalui, yang saya ini ya itu memang tidak mudah ya, teman-teman. Biasanya itu sendiri semua tiba-tiba harus ini, waduh itu gak gampang gitu loh. Ya tapi kalau nggak dicoba, ya usia makin nambah. Saya juga sadar usia saya nambah terus. Kemampuan saya dulu sampai malam bisa masih kerja. Ini sekarang udah nggak apa ya? Nica ya, udah memang Nica. mengalami tua gitu. Terus saya pun mulai lihat kiri kanan, wah ini anak saya udah mulai gede juga nih. Tiap hari main game terus, udah lu cari duit aja jadi game. Ada tepuk tangan. Ya, jadi Pak, belajar gimana? Ya belajar tetap belajar lah. Masa gara-gara itu jadi kebenaran. Kalau kata Koir, jangan kita share sesuatu yang berat-berat, nanti malah yang jomblo nggak berani menikah lagi gitu ya. Bagus, nambah anggota sangha. Anggota sangha kita kurang sekali, itu bagus sekali. Langsung. Ya, kita lagi kekurangan anggota sangha juga ya, jadi cocok jadi anggota sangha aja gitu. Tapi jangan jadi pelarian ya. Oke. Jadi oknum nanti. Oke, secara waktu udah mendekati. Anyway, thank you bro untuk waktunya, untuk sharingnya hari ini. Minggu depan ya istri ya yang ini ya yang sharing terkait. Oh iya. Judulnya apa ya? Tentang rencananya apa ya? Judulnya adalah tentang apa gitu? Kan istri saya sekarang kan di pendidikan, sekarang di pendidikan, dan kita lihat kemarin tuh ada kisah ibu membunuh anaknya gara-gara nggak ngerti ngajarin waktu sekolah online. Ya. Pembelajaran online ini kan sesuatu hal yang baru. Nah, karena istri kan dia sehari-hari dia tahu lah apa yang sedang terjadi. Mungkin saya akan minta dia panggilnya beliau ya. Untuk sharing. Untuk sharing. Bagaimana sih peran anggota keluarga itu antara anak, bapak sama ibu. Yang bikin ribut tuh sebenarnya apa? Ributan koneksi. Mamanya udah tanggung nih, aduh gua nonton Korea nih lagi seru nih. Anaknya, ma, gua lagi zoom ini. Bapaknya main Mobile Legends lagi, wah selesai saya bilang ini keluarga gila ini. Ya. Anyway, thank you bro. Istrinya mau ikut berkontribusi juga. Nanti minggu depan yang akan jadi hostnya adalah Ci Irma. Jadi saya sama Ci Irma akan ganti-gantian untuk jadi host. Ya. Life and Marriage ini. Ya, jadi thank you juga buat teman-teman yang sudah join in, yang sudah meramaikan komentar-komentarnya itu. Thank you banget untuk support di acara ini. Karena sekali lagi saya akan merimain bahwa acara ini dibentuk dari percakapan antara Romo Sudi sama Ko Suyanto. Jadi waktu itu ada percakapan, terutama dengan situasi saat ini, melihat ada angka perceraian juga mulai meningkat. Ya bukan karena COVID gitu, tapi itu mulai terlihat. Jadi sehingga membuat kita berpikir apa sih yang dapat kita lakukan gitu. Nah, sehingga muncullah yang namanya kita membuat namanya CD counseling gitu. Jadi counseling untuk orang yang sudah menikah. Namun kan kadang-kadang gini, yang terjadi adalah orang setelah menikah, mereka punya masalah, nggak tahu kemana untuk konsultasi atau ngobrol gitu. Akhirnya dia ngobrol sama temennya nggak ngerti atau apa, akhirnya kasih saran yang malah membuat rumah tangganya makin kacau kan gitu. Nah, artinya karena temennya biar ada temennya lagi bermasalah juga, jadi ada temen dia. Tuh kan nikah tuh nggak bener kan? Tuh contohnya tuh si Atu juga.
Nah, jadi kita ada apa, dan kita juga membuka call center gitu. Kita juga membuka call center. Nanti akan ada di share di caption dari rekaman acara ini supaya teman-teman nanti baca nomor telepon call center dari acara ini. Ya, jadi kalau teman-teman yang memang lagi punya isu, nanti call center ini akan mengkonekkan dengan orang-orang apa yang istilahnya mumpuni gitu. Orang-orang yang mumpuni yang punya kapasitas untuk menjadi tempat Anda untuk bercerita atau berkonsultasi. Ya, kita didukung oleh para pandita senior dan juga orang-orang di sini seperti Ko Adi juga salah satu supporternya kita gitu. Ya, jadi untuk itu thank you teman-teman supportnya ya, dan sekali lagi bahwa kalau misalnya ada persoalan di rumah tangga itu bukan sesuatu yang sulit, itu sesuatu yang sebenarnya dapat diatasi. Tadi juga sudah di-sharingkan oleh Ko Adi Putra bahwa itu hanya soal memahami. Ya, bahwa kita seringkali terjebak di dalam ketidaktahuannya kita. Tapi itu hanya soal memahami bagaimana kita mampu mengatasi ego kita. Oke, thank you Ko Adi Putra sekali lagi untuk waktunya. Ya, Namo Sani Budaya, Namo Budaya, dan juga thank you teman-teman yang lain. Sampai ketemu minggu depan, kita akan dengan Civira yang akan menjadi narasumber kita terkait dengan bagaimana menemani anak-anak belajar online bagi para orang tua yang di room yang saat ini dengan work from home ya, intensitas berinteraksi sama anak meningkat, akhirnya malah jadi stres. Yang tadinya kangen, tapi karena sering berinteraksi malah jadi stres. Kan lucu juga gitu ya. Ya, jadi minggu depan ingat join lagi ya dengan kita. Nanti juga dengan Ci Irma. Oke, thank you. Sip. Dan Thank you. sampai ketemu minggu depan. Thank you. Bye.